warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan berbagi ilmu pada kesempatan hari ini. Salam serta salam selalu senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para seluruh umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, pada video kali ini ya kami akan membahas sebuah tema yang cukup sensitif namun penting untuk dipahami secara benar, yaitu poligami dalam ajaran agama Islam. Wow, topik ini sering menimbulkan berbagai pandangan di tengah masyarakat. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami poligami berdasarkan Al-Quran dan hadis, bukan hanya berdasarkan opini atau emosi semata, Kak Dinda. Oh, seperti itu ya? Iya. Nah, Nabila, sebelum masuk lebih jauh nih, pembahasan kita sebelum masuk lebih jauh, sebenarnya apa yang dimaksud dengan poligami dalam Islam? Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu polia berarti banyak, dan gamos yang berarti pernikahan. Dalam konteks Islam, poligami adalah pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari satu istri dengan batas maksimal 4 istri, Kak Dinda, serta disertai syarat-syarat tertentu. Nah, yang perlu ditegaskan berarti di sini itu bahwa ya Islam tidak mewajibkan poligami ya, Iya. melainkan membolehkannya. Ingat ya, Islam tidak mewajibkan poligami melainkan membolehkan poligami. Betul, bahkan secara praktik banyak ulama menyatakan bahwa hukum asal pernikahan dalam Islam adalah monogami, Kak Dinda, kecuali ada kondisi yang benar-benar mengharuskan poligami. Nah, dasar utama kebolehan poligami dalam Islam terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 13 yang berbunyi artinya itu, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, ya maka nikahilah perempuan-perempuan yang lain. Kamu senangi 2, 3, atau 4 ya. Tetapi jika kamu tidak takut akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Ayat ini sering dijadikan dasar pembahasan poligami. Namun yang sering dilupakan adalah penekanan pada keadilan. Poligami hanya dibolehkan jika mampu berlaku adil, Kak Dinda. Kalau kita tidak bisa berlaku adil, nah berarti dan apabila tidak mampu berlaku adil, maka Islam dengan tegas nih teman-teman semuanya menyarankan cukup 1 istri saja, karena keadilan merupakan prinsip utama dalam rumah tangga Islam. bahkan Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan dalam surat An-Nisa ayat 129 yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Nah, ayat ini juga menjadi pengingat bahwa berlaku adil bukanlah hal yang mudah ya, sehingga seseorang tidak boleh meremehkan keputusan untuk berpoligami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras terkait ketidakadilan dalam poligami. Beliau bersabda, barang siapa mempunyai 2 istri lalu tidak berlaku adil di antara keduanya, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan tubuh miring, Kak Dinda. Wow, serem juga ya. Mengerikan. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam berpoligami bukan hanya berdampak di dunia aja nih teman-teman. Ya, berarti di akhirat juga itu juga berdampak buat yang tidak berlaku adil untuk melakukan berpoligami, tetapi juga memiliki konsekuensi yang berat di akhirat. Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat melindungi hak-hak perempuan dan menentang segala bentuk kezaliman termasuk dalam rumah tangga. Nah, Nabila, bagaimana sih sebenarnya konteks poligami yang ada pada masa Rasulullah? Pada masa Rasulullah, Kak Dinda, poligami sering dilakukan untuk tujuan sosial, seperti melindungi para janda, anak yatim, serta memperkuat ikatan sosial dan dakwah Islam.
Berarti bukan semata-mata karena dorongan hawa nafsu ya? Bukan. Oh, berarti tetapi lebih kepada tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Bahkan Rasulullah sendiri merupakan sosok yang sangat adil Kak Dinda dan penuh tanggung jawab terhadap istri-istrinya, sehingga beliau menjadi teladan bukan pembenaran untuk berbuat semena-mena. Nah, dalam konteks bermasyarakat modern seperti ini, ya saat ini poligami sering menimbulkan permasalahan psikologis, sosial, dan hukum, terutama jika dilakukan tanpa kesiapan. Karena itu, para ulama dan cendekiawan muslim menekankan bahwa poligami harus mempertimbangkan aspek keadilan, kesiapan mental, kemampuan ekonomi, serta dampak sosial. Nah, jika berpoligami justru menimbulkan mudorot, konflik, dan ketidakadilan, maka prinsip Islam yaitu menolak kemudorotan harus diutamakan ya teman-teman. Dari pembahasan ini kita dapat simpulkan bahwa poligami dalam Islam adalah kebolehan, bukan kewajiban. Berarti poligami hanya dibenarkan apabila dilakukan dengan niat yang benar ya, kemampuan yang nyata, serta keadilan yang sungguh-sungguh. Ingat, kalau dilakukan dengan niat yang tidak benar, berarti itu tidak diperbolehkan. Islam hadir sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Nah, semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang poligami dalam ajaran Islam secara objektif dan bijaksana. Mari kita jadikan Islam sebagai pedoman hidup untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, serta antara kebolehan dan tanggung jawab. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apabila teman-teman semua melihat video ini tentang berpoligami menurut ajaran agama Islam. Ya, kami mohon maaf apabila penyampaian kami ada yang salah atau ada yang kurang berkenan di hati para teman-teman semua. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.